Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Udah pada makan? Sudah. Sarapan ya? Ya. Oke, baik. Untuk pertemuan hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Kalian sebelumnya udah pernah melaksanakan layanan bimbingan kelompok belum? Belum pernah ya? Ini baru pertama kali? Ya. Oke. Jadi sebelum kita memulai layanan bimbingan kelompok, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk yang bersedia memimpin doa. Baik kawan-kawan, sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, ini kita perkenalan terlebih dahulu. Kamu belum tahu nih ya, kan beda kelas ya katanya. Lintas kelas kan. Oke. Bisa dimulai? Perkenalkan, nama saya Wayan Harim Saputra Baik. Berapa kelas berapa? dari kelas 11. Selanjutnya, Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rafiq Ali Husain dari kelas 10-2. Sedangkan saya dari Faisal Fajura dari kelas 10-6. Saya Faratur Bultom dari kelas 19. Saya Nur Aziza dari kelas 7. Saya Sarah Nuria Putri dari 10. Saya Rasmi Bagus dari 10. oke, jadi udah beda-beda kelas ya ini kalian. Udah saling mengenal satu sama lain belum? Ada sedikit Ya. Ada yang udah kenal, ada yang belum. Ya. Oke. Apa-apa ya. Oke, kita langsung saja ya. Jadi kalian ini nggak ada yang kenal, nggak ada yang satu kelas ya, tapi udah ada yang saling kenal satu sama lain ya. Ya, Bu. Oke. Baik, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa kalian mengikuti layanan bimbingan kelompok. Karena Ibu kan kemarin sudah memberikan hasil asesmen, sudah memberikan hasil apa asesmen buat kalian nanti form Google Form itu kan kalian bertujuh itu hasilnya itu belum bisa apa ya menjaga kesehatan tubuh. Nah, jadi topik pada hari ini kita akan membahas tentang pola hidup sehat. Oke, misalnya, nah di dalam layanan bimbingan kelompok tersebut juga ada beberapa asas. Ada 4 asas. Asas yang pertama adalah asas keterbukaan. Nah, keterbukaan artinya kalian nanti harus terbuka, harus aktif, harus bisa menyampaikan pendapat kalian, ide kalian. Yang kedua, asas kerahasiaan. Jadi kalian jangan khawatir di dalam layanan bimbingan kelompok ini tidak akan tersebar kemana-mana. Jadi apa yang kita lakukan hari ini ya cukup kita bertujuh dari ibu yang tahu apapun yang terjadi di layanan bimbingan ini. Dan yang ketiga asas kemotifan. Jadi ada tata krama misalnya, contohnya kayak saya ingin bertanya angkat tangan dulu gitu. Oke, paham ya? Untuk layanan bimbingan kelompok sendiri juga waktunya kita akan melaksanakan kurang lebih 25 menit atau 30 menit ya. Sepakat? Langsung mulai dulu apa itu layanan bimbingan kelompok. Karena kalian katanya kan baru pertama ya melaksanakan layanan bimbingan kelompok itu. Nah, jadi layanan bimbingan kelompok adalah proses bagaimana yang dilakukan oleh seorang guru BK pada anak peserta didiknya secara berkelompok dan tujuannya itu untuk mencapai kemampuan peserta didik atau kebutuhan peserta didik. Nah, kalian kan di sini kurang kan hasil aslinya kurang untuk menjaga sehat, pola hidup sehat. Nah, jadi kita akan bahas topik tugasnya mengenai pola hidup sehat. Oke, paham ya? Udah siap untuk memulai pada kegiatan ini? Siap. Oke, nanti Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai pola hidup sehat dan kemudian Ibu nanti akan menayangkan video. Nanti kalian tonton video tentang pola hidup sehat itu, kemudian nanti kalian simpulkan dari video tersebut apa yang bisa kalian dapatkan. Paham? Ada yang tahu nggak pola hidup sehat itu apa? Belum tahu ya? Menurut kalian nih, pola hidup sehat apa sih? Mungkin kayak makan sehat, Makanan sehat, Menjaga menjaga kesehatan. Oke, benar ya, di pola hidup sehat adalah upaya yang dilakukan seseorang dalam menjaga kesehatan tubuhnya. Baik itu bisa menjaga pola makannya, kemudian menjaga tidurnya, kemudian menjaga kebersihan segala macam itu. Paham ya? Nah, kemudian ciri-ciri
orang yang kurang menjaga pola hidup sehat. Menurut kalian? Lemas. Lemas. Ya. Jadi terlihat lemas gitu ya. Daya tahan tubuhnya gampang sakit. gampang sakit, kelihatan pucat juga. Kalian pernah nggak nemuin teman-teman kalian atau lingkungan sekitar kalian yang kurang menjaga kesehatan? Kalau untuk kalian sendiri, pernah nggak kalian merasa buat ini kayak kurang menjaga kesehatan? Efeknya apa? Efek itu gampang capek. sakitnya terkurus sekali. Kalau itu orang biasa itu melakukannya belum biasa aja. Jadi kayak lebih sering kecapean, mudah untuk keluar. Terus ada lagi nggak? Untuk ke belajar ngaruh nggak? Ngaruh banget ya. Jadi kalau kita nggak bisa menjaga pola hidup sehat itu bakal efeknya bakal banyak, termasuk untuk belajar. Misalnya kadang kayak seperti kita mengolah, misalnya baca buku sedikit aja udah capek. Pernah nggak kalian? Nah, jadi salah satu ciri-ciri seorang yang kurang menjaga pola hidup sehat itu seperti selain itu juga bisa kurang ini menjaga pola makan. Biasanya kan anak-anak zaman sekarang tuh sebenarnya makanannya junk food, yang instan, bener nggak? Kalian pernah nggak menjaga pola makan yang nggak baik? Iya, nggak baik gitu, misalnya kayak makan makanan yang junk food, yang instan. Sering ya. Terus kalau misalnya kalian misalnya sering makan mie nggak? Sering. Oh, berarti ada yang senang Indomie nggak? Karena saya kalau anak-anak kan baik anak kosan, saya kan kayak stok Indomie. Kayak kalau kesini juga. Itu juga salah satu apa ya? Bisa banyak penyakit itu bisa gampang terserang gitu. Kemudian juga cirinya ada yang kurang. Iya. Kalian nih bertanya, sehari kalian olahraga berapa menit? Seminggu sekali. Iya. Kalau laki-laki kan biasanya main sepak bola. Saya apa kan kurang olahraga? kurang sih kayaknya. Paling di rumah. Gimana? Di rumah. Di rumah berolahraga. Berapa menit biasanya? 15 lah. Sehari itu. Pasti itu udah pasti. Iya, kadang-kadang. Kadang-kadang juga. Terus kalau virus, Di rumah palingan tuh sore-sore paling pull up doang. tapi pasti ya. Setiap hari Pasti. itu pasti olahraga, mulai dari hari. Iya. Kalau Raffi, Kalau saya paling 5.000 step per hari. jadi udah pasti. Pagi atau sore? Tergantung. Waktu seenggaknya Jarang ini kelihatan. Jarang olahraga ini. niat aja. Kalau lihat aja. Lebih baik tidur ya, enak ya. Kalau yang perempuan? Kalau aktivitas yang biasa di sekolah gitu, ekskul gitu, masih ikut sekolah. Banyak sih. Cuma satu. Cuma Ya. tapi itu ekskul bisa kayak apa ya, aktivitas ekskul itu bisa musik ya. Kan ada sih ekskul yang kayak apa English kan cuma Pikiran. pikiran. Kan ada juga yang misalnya buat lari terus buat itu kan ini kan fisik kan ya pasti juga. Nah selain itu juga ada kurang beristirahat. Biasanya anak-anak sekarang itu istirahatnya kurang, lebih sering main HP, terus jam tidurnya juga. Gimana kalian? Kalau untuk kalian sendiri, coba satu-satu. Kalau saya itu kadang-kadang tidurnya itu sore kan, bangunnya jam 8 Jam 8 jam 8 malam. malam, sore pulang waktu. Jadi abis pulang sekolah itu langsung tidur. Enggak makan, pakai baju. Kalau tadi sebenarnya udah ganti capek, udah azan, sholat tuh buat tidur. Sampai kehabisan sampai jam 8 malam. Iya. Terus nanti bang, itu lagi nggak tidur lagi nggak? Kayak tidur bangun jam 4. Kalau saya pribadi sih jam 8 pasti udah tidur. Kadang kebangun jam 10 gitu. Kalau ya, begadang ini ya. Sampai jam 11. Jam 11 tidur ya. Terus turun lagi Jam
biasanya jarang tidur siang, tapi kalau tidur jam biasanya jam 9. Ya, Jadi bangunnya jam nah, jam 4 itu. Oke, tadi ya. Selanjutnya ibu ingin tahu nih, kan kalian udah tahu ya orang yang ciri-ciri orang yang tidak menjaga kesehatannya. Nah, sekarang gimana sih menurut kalian orang yang bisa menjaga kesehatan itu dengan cara Biasanya rajin berolahraga, makanan yang sehat, atur pola tidur. Jadi kita ini kita sudah tahu, bahkan kita juga mungkin kurang juga ya untuk menjaga kesehatan dulu. Jadi kita harus bisa rajin olahraga pertama. Karena dengan olahraga itu kan kita tenaganya lebih apa ya? Kalau misalnya kita rutin menjaga olahraga itu kan lebih fresh. Jadi untuk kegiatan untuk melakukan kegiatan sama itu kayak sudah siap gitu loh. Terus yang kedua juga harus menjaga pola makan. Contohnya kayak menjaga pola makan sayur, buah, dan makan yang instan. Terus yang ketiga juga pola tidur. Kalau pola tidur yang baik itu berapa jam sehari? 5 sampai 8 jam. Tidak boleh berlebihan ataupun tidak boleh kurang. Kalau berlebihan juga itu kan tidak baik. Paham ya? Sekitar kan memayangkan sebuah video. Coba ada yang bisa kasih kesimpulan nggak dari video ini? Apa yang didapatkan? Ya, kesimpulannya itu ada di situ ada 2 orang, yang pertama laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki ini sebanyak bangun tidur dia langsung memesan apa namanya makan saji. Yang kedua perempuan itu langsung ke pasar untuk membeli makanan sendiri yang diguna untuk dia. Sedangkan pada jam 4:30 perempuan itu melakukan kegiatan seperti bercocok tanam, sedangkan laki itu malah bersantai di sofa dengan melakukan gitu. Ada lagi ini. Kalau menurut saya kesimpulannya itu memberitahu kita tentang mana pola hidup sehat dan mana pola hidup yang tidak sehat. Jadi di video ini Ada 2 pola hidup. ada 2 yang bisa kita cokin ya, lihat ya. Jadi ada yang melakukan pola hidup sehat dan ada yang juga yang Tidak sehat. sama aja ya. Oke, baik. Kita udah lihat ya tadi di video tersebut, kita tuh bisa melihat bagaimana sih orang yang lebih ke ciri-ciri ya. Kalau orang yang tidak menjaga pola hidup sehat itu pola makannya juga nggak teratur, terus itu makan makanan juga yang instan. Kalau yang menjaga pola hidup sehat itu
makannya sayur-sayuran. Ya, kan kak tak terakhir. Oke, tadi kalian sudah melihat videonya, sudah bisa menyimpulkan. Ternyata nggak kalian mari kita ngeliat SDK. Boleh. Ada yang punya ide nggak SDK-nya apa? malam Pagi, siang, malam. Malam Oke, satu kali. Oh ya, gini aja ya. Kalau gini, kalau pagi satu kali, terus pertama siang 2 kali, sore 3 kali, malam nggak ada. Bisa ya? Saya dulu ya. Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk sore. Oke, masih bisa lebih cepat ya nih. Tepuk pagi, siang. ulang, fokus ya. Tepuk pagi, siang, sore, pagi. Oke, bisa. Pagi 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali, kalau malam ya. Tepuk pagi, siang, sore, pagi, sore, siang, pagi, siang, sore. Coba, berarti konsentrasi lagi ya. Tepuk pagi, siang, sore, pagi, malam, siang, sore, malam, pagi. Lagi ya udah. Cukup ya. Nah, di sini gue akan menayangkan video lagi, satu lagi video. Nanti yang belum kasih kesimpulan ya dari kalian. Bisa? Siap. Indonesia. Salah satu jumlah dengan terbesar di dunia. Sudah semestinya Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan pengurangan gizi seimbang dan kebutuhan kebutuhan terutama dari konsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat dengan pentingnya konsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan kekurangan nutrisi seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam lambung. Menurut Keskas Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 pelajar Indonesia usia 10 dan 24 tahun kurang mengkonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengkonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari secara dini pentingnya mengkonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari agar imunitas sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Konsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara mengkonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi yang akan dimakan berikut ini. Secara umum menganjurkan konsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram beras atau setara dengan 3 buah pisang. Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah berat dengan 15 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 400 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa. Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti ayam, berhabuk, ayam, pisang, semangka, dan lain-lain. Kalian juga dapat memanfaatkan keuntungan kita
Oke, dari video yang itu yang pertama itu memberitahu bahwa banyaknya anak, remaja, dan dewasa di Indonesia ini kurang mengkonsumsi sayuran. Terus yang kedua ini ada suatu ajakan buat kita ini harus mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan itu minimal yang anak-anak 300 sampai 400 gram, yang remaja dan dewasa 400 sampai 600 gram. Terus ada ajakan lagi bahwa kita tuh harus menanam buah-buahan dan sayuran di taman kita. Selain bisa buat hemat, itu juga bisa buat mempercantik taman. Dan ada dari video itu ada beberapa cara untuk kita mengonsumsi sayuran dan buah-buahan dengan baik. Kesimpulan dari video itu tuh banyak udah sampai yang udah dewasa itu masih kurang konsumsi buah-buahan dan sayuran. Jadi itu tuh membuat itu tuh gampang sakit, gampang lupa. Jadi kayak kita tuh harus jaga itu biar kita nggak gampang sakit. Bahwa banyak anak-anak muda khususnya apalagi yang jelas muda ada yang bilang itu kurang menjaga pola makan, seperti kurang sayur-sayurannya makan sayur. Kalian sudah menyimpulkan dua video. Itu selanjutnya aku akan memberikan sebuah tugas untuk kalian, di mana nanti tugasnya kalian membuat diri ini kan kalian sudah belajar tentang tugasnya, udah paham kan? Itu akan menjadi tugas untuk kalian membuat diri misalnya 1 minggu ini kalian jadwal untuk pola hidup saja kalian sudah melakukan apa aja. Terus misalnya kalian kurang bekerja, kurang menjaga pola makan deh, jaga pola tidur gitu. Nanti kalian jadwalin sama 1 minggu ya. Dan nanti hasilnya kalian paham? Nah, untuk waktunya sudah habis ya, udah 30 menit ya. Ibu akan menanyakan kepada kalian tentang jadi pada sebelum ini Ibu akan menanyakan kepada kalian sudah paham belum materi yang sudah kita sampaikan? Sudah paham? Ada yang daerah? Cukup? Kita salah satu dari kalian menunjukkan materi yang mudah didapat adalah yang mudah dilakukan. Pada bimbingan kali ini kita tuh belajar tentang cara menjaga pola hidup sehat. Pada video pertama itu kita digambarkan ada 2 macam pola hidup, ada yang baik, ada yang tidak. Sedangkan yang kedua itu mengajak kita tentang betapa pentingnya itu mengkonsumsi buah-buahan atau sayuran. Baik ya, jadi kita udah belajar mengenai pola hidup sehat, gimana sih cara menjaga pola makan, tidur, berolahraga, biar kita hidup jadi lebih sehat. Oke, selanjutnya Ibu akan gimana sih perasaan kalian setelah melakukan perlindungan ini? Ada yang ingin saya? Kayaknya yang pertama itu kesannya itu ada bimbingan kemarin itu seru. Udah itu cara ngejelasinnya tuh kayak kami itu cepat ngerti gitu loh. Itu pesan itu semoga nanti kedepannya setelah bimbingan ini kita nanti bisa menerapkan cara pola hidup sehat dan rajin mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Saya
jadi lebih sadar buat dan lagi kasihan kontrak ini kita cukupkan dan nanti ibu akan memberikan evaluasi. Nah, jangan lupa nanti tugas kalian apa tadi? Jadi aktif sama satu minggu. Nanti sekarang nanti ibu akan mengirimkan lembar evaluasinya. Siapa yang kirim enggak? Kamu ya. Nanti kirim ke kawan-kawan. Nanti kalau belum ada lapornya lagi. Ya. Terima kasih ya untuk ini. Dan lebih maaf. Baik, untuk mengakhiri aktivitas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.